warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siska Dioniki, mahasiswa semester 4 dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian. Dan di saat ini saya akan membahas materi tentang metode penelitian etnografi. Etnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami budaya dan interaksi manusia dalam konteks online, terutama dalam komunitas atau platform digital. Metode ini melibatkan pengamatan online, analisis konten, dan kadang-kadang wawancara online untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku dan pola interaksi dalam lingkungan digital. Berikut sejarah dan perkembangan etnografi. Etnografi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaizenets pada awal tahun 1990-an sebagai sebuah pendekatan untuk mempelajari komunitas online. Sejak itu, metode etnografi terus berkembang dan digunakan untuk berbagai bidang penelitian, termasuk ilmu sosial, antropologi, dan pemasaran. Berikut konsep-konsep penting dalam metode penelitian etnografi. Beberapa konsep penting dalam metode penelitian etnografi yaitu yang pertama, identifikasi dan analisis komunikasi online. Yang kedua, penggunaan bahasa dan simbol dalam interaksi online. Yang ketiga, jaringan sosial dan pola komunikasi dalam platform digital. Kemudian yang keempat, konstruksi identitas dan representasi dari dalam konteks online. Berikut keunggulan dan kelemahan metode penelitian etnografi. Keunggulan metode etnografi meliputi kemampuan untuk mendapatkan data yang real dan mendalam tentang perilaku online, fleksibilitas dalam pengumpulan data dari berbagai sumber online, serta kemampuan untuk mengenali makna dan konteks dari interaksi digital. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti sulitnya validasi data dan adanya tantangan dalam mengelola volume data yang besar. Dalam pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dan perkembangan metode etnografi, penelitian ini akan menggunakan pendekatan etnografi untuk mengenali informasi yang relevan dalam konteks inovasi teknologi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Berikut proses pengumpulan data dari metode penelitian etnografi. Yang pertama, observasi online. Penelitian akan melakukan observasi online terhadap berbagai konten yang terkait dengan inovasi teknologi, keuangan, dan kinerja perusahaan. Ini meliputi analisis konten dari postingan, komentar, dan diskusi yang relevan dalam komunitas online terkait. Berikut analisis konten. Data yang dikumpulkan dari observasi online akan dianalisis secara konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola interaksi, dan perubahan-perubahan dalam persepsi atau sikap terhadap inovasi teknologi keuangan.
Ketiga, wawancara online atau opsional. Selain observasi atau analisis konten, penelitian juga dapat melakukan wawancara online dengan stakeholder terkait seperti pengusaha atau konsumen untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih mendalam tentang dampak inovasi teknologi keuangan pada kinerja suatu perusahaan. Proses pengumpulan data ini akan dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan keakuratan dan keobjektifan dalam analisis data. Berikut saya akan membahas mengenai analisis data dari metode penelitian etnografi. Setelah data dikumpulkan melalui metode etnografi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara inovasi teknologi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Yang pertama, pengelolaan data kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh dari observasi online dan analisis konten akan diproses dengan menggunakan teknik-teknik analisis seperti kategorisasi, pengkodean, dan tematik coding. Hal ini bertujuan untuk mengorganisir data menjadi unit-unit yang dapat dianalisis lebih lanjut. Yang berikut, yang kedua, interaksi data. Data yang diperoleh akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola-pola, temuan-temuan, dan hubungan-hubungan yang relevan dengan tujuan penelitian. Interpretasi data akan dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi interaksi online terkait inovasi teknologi keuangan. 3. Pembuatan temuan berdasarkan interpretasi data penelitian akan membuat temuan-temuan yang menggambarkan hasil analisis secara sistematis. Temuan-temuan ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menggambarkan pemahaman tentang dampak inovasi teknologi keuangan pada kinerja perusahaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom.